Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kalian selalu sehat dan menjalani hari yang menyenangkan. Pada video kali ini saya akan menceritakan alur sebuah film action yang berjudul The Second. Film ini berkisah tentang seorang mayor pasukan khusus yang harus berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan anaknya yang diculik sekelompok mafia paling berbahaya. Baiklah teman-teman, tidak usah berlama-lama, langsung saja kita mulai alur cerita selengkapnya. Tiga orang tentara pasukan khusus ditugaskan mengawal seorang presiden yang sebelum ini mendapat ancaman bom dari kelompok teroris. Pasukan ini dipimpin oleh Mayor Davis. Sesampainya di gedung pemerintahan, Davis segera mengamankan sang presiden. Namun di tengah perjalanan, si presiden sempat mengeluhkan mobil penjemputan yang kurang mewah. Davis berkata hal itu sengaja dilakukan untuk mengecoh kelompok teroris yang mengincar sang presiden. Lalu tiba-tiba salah satu mobil pengawal meledak, disertai dengan tembakan beruntun dari pasukan teroris tersebut, sehingga baku tembak pun terjadi. Di sela itu, Davis berusaha membawa sang presiden bersembunyi ke tempat yang aman. Sampai di suatu kesempatan, si ketua teroris yang memakai rompi bom berhasil menyandera satu orang anak buah Davis. Ia lantas meminta Davis menukar si presiden dengan anak buahnya. Lalu tiba-tiba, anak buah Davis menarik pemicu bom yang ada di rompi si ketua teroris. Hingga akhirnya mereka berdua sama-sama tewas meledak. Yang selamat dari baku tembak ini hanya sang presiden, Davis, dan satu orang anak buahnya. Adegan film berpindah pada seminggu kemudian. Terlihat Davis yang sedang bersiap untuk menjemput putranya yang berkuliah di luar kota. Lalu kita akan diperkenalkan dengan Shaw, putra dari Davis. Di asrama kampus, Shaw berteman dekat dengan Erin, yang merupakan anak dari seorang hakim agung di kota tersebut. Di hari itu, Shaw dan Erin sedang berkemas, sebab kampus akan segera ditutup karena libur panjang. Tak lama kemudian di depan kampus muncullah sekelompok orang yang terlihat mencurigakan. Usut punya usut, ternyata kelompok ini berniat ingin menculik Erin. Kelompok penculik ini diketuai oleh seorang pria bernama Drev. Tanpa membuang waktu, mereka semua langsung beraksi dengan tugas masing-masing. Sedangkan Drev segera mendekati Erin yang saat itu sedang bersama Shaw. Ia berpura-pura sebagai supir baru yang diutus oleh Hakim Agung untuk menjemput Erin anaknya, menggantikan supir lama yang saat ini sedang sakit. Di waktu yang bersamaan, Davis juga telah sampai untuk menjemput putranya. Terlihat ayah dan anak ini saling berpelukan melepas rindu, sebab telah terpisah selama 6 bulan lamanya. Saat hendak masuk ke dalam mobil, Erin teringat akan laptopnya yang tertinggal di kamar asrama. Lalu ia pun bergegas menjemputnya. Davis yang penasaran lantas bertanya kepada Shaw siapa Erin. Shaw pun menjawab kalau Erin adalah teman dekatnya yang merupakan anak seorang hakim. Mendengar hal itu, Davis pun meminta Shaw menunggu sampai Erin kembali ke dalam mobil. Baru setelah itu mereka bergerak. Namun setelah melihat tatapan aneh dari supir baru Erin, jiwa pengawal Davis pun muncul. Ditambah dengan gelagat para pekerja di luar kampus yang terlihat mencurigakan.
Kecurigaan Davis semakin kuat setelah Shaw memberitahu kalau ia baru hari ini melihat supir itu menjemput Erin. Shaw juga menambahkan kalau hanya dia dan Erin yang masih berada di kampus itu, sementara mahasiswa lainnya sudah lebih dulu pulang. Merasa ada yang tidak beres, Davis lantas menyuruh Shaw untuk menunggu di dalam mobil, sementara dirinya akan masuk ke dalam kampus untuk menemui Erin. Setelah bertemu, Davis segera menyuruh Erin untuk menelpon ayahnya terlebih dahulu untuk memastikan apakah benar ayahnya telah menugaskan supir baru untuk menjemputnya. Kecurigaan Davis ternyata benar adanya, karena setelah dihubungi, ayah Erin mengaku tak pernah mengirim supir baru. Namun panggilan itu tiba-tiba terputus akibat sinyal kampus yang telah mengalami gangguan. Tidak hanya itu, kelompok Drive juga telah mensabotase aliran listrik di kampus tersebut. Merasa ada yang tidak beres, Davis segera memeriksa keluar jendela secara mengendap. Dan benar saja, kelompok Davis telah mengepung di luar kampus. Menyadari akan hal itu, Davis meminta Erin untuk tetap tenang dan selalu berada di sisinya. Adegan film berpindah memperlihatkan sang hakim yang merupakan ayah Erin. Di hari itu ia kedatangan tamu seorang direktur CIA bernama Philip. Maksud kedatangan Philip adalah untuk memaksa sang hakim agar memenangkan persidangannya nanti di pengadilan. Diketahui kalau Philip terancam penjara 30 tahun karena terbukti melakukan tindakan korupsi. Robert yang seorang hakim amanah jelas menolak permintaan Philip. Namun Philip malah mengancam akan menghabisi putri Robert jika si hakim itu tidak menuruti perintahnya. Ternyata Philip lah yang mengutus kelompok Drive untuk menculik Erin. Lalu ia memberi dua pilihan kepada Robert, memenangkan kasusnya atau keselamatan Erin akan terancam. Dan ia akan menunggu keputusan itu sampai besok malam. They have to hurt a child of your daughter. What will happen to her? Sementara itu, Davis dan Erin masih terjebak di dalam kampus. Tak lama Drive menghubungi Davis lewat ponsel Erin, dan ia memaksa Davis untuk segera menyerahkan Erin. Maka dengan begitu nyawa Davis dan anaknya akan baik-baik saja, karena mereka telah mengepung akses keluar masuk di kampus tersebut. Davis yang seorang ketua pasukan khusus tentu tidak akan menyerah begitu saja. Ia malah balik menantang Drive untuk segera menangkapnya. Subterfuge is pointless. How? That. But I can promise you it moves. Sure. Karena tak kunjung kembali, Shaw lantas memasuki kampus untuk menemui Davis. Di sana ia malah bertemu dengan anak buah Drive yang bernama Roy, yang menyamar sebagai OB. Roy berpura-pura akan mengantar Shaw menemui ayahnya. Namun saat di dalam lift, Roy berusaha menangkap Shaw. Beruntung ia gagal sebab Davis keburu datang. Setelah berhasil melumpuhkan Roy, Davis lantas mengambil monitor dan pistol Roy sebagai senjata untuk melawan kelompok Drive yang lain. Selanjutnya Davis membawa Shaw dan Erin untuk bersembunyi di ruang perpustakaan. Sementara dirinya akan berupaya melumpuhkan kelompok tersebut satu persatu. Singkat cerita, Drive berhasil mengecoh anak buah Drive yang bernama Rocky. This kid thinks he's smart. Setelah berhasil menangkap Rocky, Davis lantas membawanya ke sebuah ruangan untuk diinterogasi. Di sela itu, Davis meminta bantuan tim pasukannya, tetapi gagal sebab sinyal kampus telah disabotase oleh kelompok Drive. Melihat Davis lengah, Rocky berusaha menyerangnya. Namun beruntung Davis bisa membalikan keadaan dan berhasil membantai Rocky. Kembali ke Drive yang saat ini sedang bersama Lisa, anak buahnya yang seorang hacker jenius. Lisa telah berhasil melacak identitas Davis, yang merupakan seorang mayor pasukan khusus paling disegani. Pada perang di Somalia saja, Davis berhasil membantai 50 orang pasukan musuh hanya seorang diri.
Menyadari akan hal itu, Drev segera menghubungi anak buahnya yang berada di dalam gedung kampus agar mereka lebih berhati-hati sebab lawan mereka bukanlah orang sembarangan. All ears listen. Keep sweeping all floors. Erin yang melihat tangan Shaw terluka lantas membawanya ke ruang PMR untuk diobati. Namun sialnya Roy yang tadi pingsan kini telah siuman dan ia segera memasuki ruangan tersebut sehingga terjadilah pergelutan di antara mereka bertiga. Sebenarnya Shaw bisa saja membunuh Roy, akan tetapi ia masih belum memiliki keberanian melakukannya, sehingga akhirnya Roy bisa lolos begitu saja. Merasa kalau di sana sudah tidak aman, Shaw lantas membawa Erin kembali ke perpustakaan. Tetapi sialnya di perjalanan anak buah Drev berhasil menangkap Erin. Melihat itu, Shaw pun segera menodongkan pistol ke arah pria itu. Namun lagi-lagi Shaw tak berani menarik pelatuknya. Lalu inilah yang terjadi. Fuck with them. Hey. Get out of here. Setelah itu, Davis segera membawa Shaw dan Erin untuk keluar dari kampus itu melalui pintu rahasia. Di tengah perjalanan mereka bertemu dengan Kenny, guru olahraga Shaw yang ternyata masih berada di kampus itu. Kenny mengatakan kalau gedung kampus itu mempunyai sebuah lift rahasia yang menjadi jalan keluar alternatif. Tanpa membuang waktu, mereka segera menuju ke lift tersebut. Sialnya pada waktu yang bersamaan, anak buah Drev muncul dan memberondong mereka dengan tembakan. Menyadari akan hal itu, Davis segera menyuruh mereka bertiga masuk duluan ke dalam lift. Sementara dirinya akan berusaha melawan kelompok tersebut. Namun Shaw tak tega melihat ayahnya berjuang seorang diri. Ia lalu memutuskan turun tangan. Sedangkan Erin dan Kenny telah berhasil keluar, tetapi sialnya sudah ada Drev yang menunggu di sana. Dan ternyata Kenny telah bekerja sama dengan Drev untuk menangkap Erin demi uang imbalan berjumlah $500.000. Namun setelah berhasil menangkap Erin, Drev justru malah membantai Kenny sampai tewas. Said payment upon delivery. Selanjutnya, Drev menyuruh Lisa memasang bom di dalam lift tersebut. Karena ia yakin Davis dan Shaw sekarang pasti sedang menunggu pintu lift itu terbuka di lantai atas. Beruntung dengan sigap, Davis dan Shaw berhasil menghindari ledakan tepat waktu. What is she doing? Run! Adegan film berpindah memperlihatkan Robert yang mendapatkan kiriman video ancaman bahwa anaknya Erin telah berhasil disekap. Menyadari kalau nyawa anaknya sedang dalam bahaya, dengan terpaksa Robert segera menuruti perintah Philip. Tak lama setelah itu, Philip mengirim pesan kepada Robert agar menemuinya di sebuah tempat yang sudah ia tentukan. Setelah berhasil selamat, Davis menugaskan Shaw untuk menyelamatkan Erin, sedangkan dirinya bertugas membantai kelompok Drev yang berjaga di atap gedung. Pada akhirnya Davis berhasil membantai mereka semua, sementara Drev telah berhasil membawa Erin pergi dari gedung tersebut. Shaw yang melihat itu segera mengejarnya menggunakan motor. Pada saat yang sama, Davis melompat dari atap gedung ke dalam truk milik Roy. Sialnya, Drev berhasil menembak Shaw dan ia segera membawanya masuk ke dalam mobil. Di lain sisi, Davis bergelut dengan Roy di dalam mobilnya yang berjalan. Setelah berhasil membantai Roy, Davis melihat GPS yang memperlihatkan mobil Hakim Agung akan melewati jalan itu. Kemudian Davis pun menghentikan mobil sang hakim dan memberitahu bahwa ia datang untuk membantunya. Tanpa membuang waktu, mereka berdua langsung bergerak. Sesampainya di sana, sang hakim langsung diperiksa sebelum dibawa masuk ke dalam. Namun tiba-tiba, Davis pun muncul dan langsung membantai satu persatu anak buah Philip.
Sementara itu, Saul berhasil melepaskan ikatannya, hingga pertarungan pun kembali terjadi. Meski sempat dibuat terpojok, namun pada akhirnya ia berhasil melumpuhkan pria itu. Setelah itu ia bergegas mencari Erin, yang saat itu sedang dibawa oleh Lisa menuju ke kapal. Di waktu yang sama, sang hakim muncul dan segera membawa Erin ke tempat yang aman. Sedangkan Davis kini berhadapan langsung dengan Drev. Di tengah baku hantam tanpa sengaja, aliran listrik di tempat tersebut mengalami konslet dan akan segera meledak. Beruntung Davis segera pergi sebelum ledakan terjadi. Pada akhirnya Erin dan Saul berhasil diselamatkan. Namun sayangnya Philip berhasil kabur. Lalu di malam harinya Drev tiba-tiba muncul di rumah Philip. Tanpa disangka ia berhasil selamat dari ledakan itu. Maksud kedatangannya tak lain untuk meminta bayaran agar ia bisa pergi jauh. Tetapi Philip menolak membayar sebab Drev telah gagal dalam tugasnya. Menanggapi itu, Drev pun langsung membantai Philip. Di akhir film terlihat Davis sedang membesuk anaknya yang dirawat di rumah sakit akibat pertempuran tadi malam. Lalu ia memberi Saul sebuah jam tangan hadiah dari sang presiden berkat jasanya di dunia militer. Kemudian Davis berpesan kepada sang anak agar jangan pernah ragu membunuh penjahat, apalagi jika tujuannya untuk menyelamatkan nyawa orang banyak. Dan film pun selesai. Proud of you too. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.